Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, Ibu harapkan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar di rumah. Anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum kita belajar, seperti biasa, mari kita bersama-sama berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi kita dimudahkan dalam belajar dan semoga kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Anak-anak yang hebat, coba lihat di samping ibu ini ada gambar apa ya? Coba perhatikan dengan seksama. Apa yang dilakukan oleh anak-anak ini ya? Ya, benar. Mereka semua sedang membaca di perpustakaan. Sesuai dengan tema kita pada hari ini yaitu mari berperilaku terpuji dengan subtema gemar membaca. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Coba ibu guru tanya, acungkan tangannya ya. Siapa yang suka membaca? Hebat! Semuanya ternyata suka membaca. Ibu guru sangat senang mendengarnya. Hebat! Luar biasa! Anak-anak yang hebat, dengarkan ibu guru ya. Ibu guru mau bercerita tentang kisah Nabi Muhammad ketika disuruh membaca oleh malaikat Jibril. Ketika pertama kali membaca, Nabi Muhammad SAW bukanlah orang yang pandai membaca. Beliau adalah orang yang ummi. Anak-anak tahu apa artinya ummi? Ummi di sini bukan artinya ibu, tapi artinya orang yang buta huruf, tidak bisa membaca dan menulis. Meskipun Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis, pada saat beliau menerima wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5, yang di dalamnya ada perintah untuk Iqra, yang artinya bacalah. Malaikat Jibril berkata kepada Nabi Muhammad, bacalah. Beliau menjawab, saya tidak bisa membaca. Terus sampai yang kedua kalinya malaikat Jibril berkata sambil memegang Nabi Muhammad dan menguncangkan badannya hingga Nabi Muhammad kepayahan. Dan kemudian malaikat Jibril melepaskannya. Malaikat Jibril berkata lagi, bacalah. Nabi pun menjawab, saya tidak bisa. Hingga ketiga kalinya, barulah Nabi Muhammad SAW bisa mengucapkan apa yang diperintahkan oleh malaikat Jibril, yaitu membaca Al-Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Dari cerita tersebut, kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu jika kita tidak bisa membaca, janganlah kita berputus asa, tetapi kita harus terus mengulang-ulangnya. Karena dengan terus membaca, pasti kita akan bisa membaca, insya Allah.
Anak-anak yang soleh dan soleha, coba ibu tanya, buku apa aja yang sering kalian baca? Betul. Semua jenis buku harus kita baca. Karena sesuai dengan pepatah, buku itu gudangnya ilmu dan membaca adalah kuncinya. Kapan ya kita mulai membaca? Coba anak-anak, siapa yang tahu sejak kapan kita mulai belajar membaca? Ya, kita harus belajar membaca sejak kita kecil. Sampai kita dewasa pun kita harus tetap mau membaca. Karena membaca dapat menambah ilmu pengetahuan dan dapat membuka jendela dunia. Kapanpun, dimanapun kita berada, kalian semua harus mau membaca. Membaca tidak hanya dalam buku. Membaca kita bisa lakukan di mana saja, di lingkungan di mana kita tinggal. Contohnya, kalau kita sedang di jalan raya, kita harus memperhatikan rambu-rambu yang ada di jalan raya. Kita baca rambu-rambunya supaya kita selamat di jalan. Adapun ciri-ciri orang yang suka membaca, pertama, pandai memanfaatkan waktu. Jadi, waktu bermain dia bermain, waktu belajar dia belajar. Yang kedua, tidak memilih-milih buku dalam membaca. Buku apapun yang dia terima, dia baca. Sehingga kita tahu mana buku itu bagus untuk kita, mana buku itu tidak bagus untuk kita. Dan yang ketiga, suka bertanya. Kalau tidak mengerti, acungkan tangan, beranikan untuk bertanya, supaya anak-anak tahu apa yang anak-anak inginkan. Dari pemaparan tadi, anak-anak kita pasti mendengarkan dengan baik. Kalau mendengarkan dengan baik, coba sebutkan apa manfaat dari membaca. Ayo, siapa yang bisa? Acungkan tangannya. Hebat semuanya. Anak-anak bisa menyebutkan manfaat dari membaca. Baik, dengarkan. Jadi, manfaat membaca adalah pertama, menjadikan kita pintar. Yang kedua, menambah ilmu pengetahuan dan informasi. Yang ketiga, memperbanyak ide yang dapat meningkatkan kreativitas kita. Yang keempat, memperluas wawasan kita. Serta yang kelima, memperkuat daya ingat kita. Orang yang sangat rugi dan serugi-ruginya adalah orang yang tidak mau membaca. Kerugian orang yang tidak mau membaca diantaranya, pertama, menjadi orang yang pemalas. Yang kedua, mudah dibohongi orang lain. Yang ketiga, kurang informasi dan pengetahuannya. Dan yang keempat, kurang kreativitas dalam hidupnya. Adapun kesimpulan hari ini, dan untuk tugas hari ini, anak-anak yang soleh dan soleha, untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu cukupkan sekian. Tapi sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, supaya lebih semangat, mari kita berpantun dulu yuk. Allahul kafi, Rabbunal kafi, wasadanal kafi, wajadanal kafi, likunil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah,
Sore hari menggunting kuku, ibu datang membawa jamu. Ayo rajin membaca buku, buku itu jembatan ilmu. Dengan membaca, saya bisa karena terbiasa. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Anak-anakku yang soleh-soleha di rumah, tetap jaga kesehatan ya. Dengan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, hindari kerumunan, dan membatasi mobilisasi dan interaksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.